Selamat pagi Pak Tony dan teman-teman. Perkenalkan dulu, nama saya Faisal Chandra. Saya Faisal Dika. Saya Raisa Pilaudenya. Kami dari kelompok 4 kali ini ingin membahas tentang DB Developer Role in Oracle Database dan AI. Yang kita akan bahas hari ini adalah pengenalan, keuntungan, keamanan dari DB Developer Role, sistem objek dan role privileges, create dan drop user, dan create and revoke. Pertama, ada pengenalan DB Developer Role, Oracle Database dan AI memperkenalkan role baru, yaitu DB Developer Role. Untuk memudahkan administrator memberikan semua privilege yang diperlukan oleh developer. Role ini mencakup hak akses sistem untuk membangun model, data, dan hak akses objek untuk memantau serta melakukan debug aplikasi, baik di CD root maupun di PDB. Kemudian ada keuntungan DB Developer Role, itu untuk menghilangkan kebutuhan menebak privilege yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi. Oracle merekomendasikan pemberian DB Developer Role kepada developer, bukan privilege terpisah atau role DB. Role ini mengikuti prinsip least privilege yang meningkatkan keamanan lingkungan pengembangan. Kemudian ada keamanan DB Developer Role. DB Developer Role mencakup privilege yang diperlukan untuk pengembangan dan pemantauan aplikasi. Namun penting untuk menilai kecocokannya dengan kebijakan keamanan perusahaan. Pemilihan role ini memungkinkan akses yang lebih luas, sehingga perlu dipastikan hanya diberikan kepada user yang sangat membutuhkannya saja. Dengan mempertimbangkan prinsip least privilege, evaluasi dampak dari role ini untuk menjaga keamanan dan efisiensi lingkungan pengembangan. Selanjutnya sistem privilege, yaitu mengizinkan pengguna untuk melakukan tindakan pada objek skema seperti membuat atau menggali tabel. Terus yang kedua, terdapat lebih dari 100 sistem privilege, termasuk kemampuan membuat table space dan menghapus baris tabel. Selanjutnya ada hal ini sangat kuat sehingga hanya diberikan kepada pengguna atau peran yang terpercaya. Selanjutnya ada roles. Roles itu memudahkan pemberian atau pencabutan privilege kepada pengguna secara bersamaan. Lalu role biasanya dibuat oleh user dengan hak administrator. Kemudian ada object privilege. Object privilege ini terkait dengan setiap jenis objek seperti table atau index. Lalu meliputi privilege pada table, view, prosedur, dan tipe objek lainnya. Kemudian ini untuk pemilihan dari sistem privilege. Selanjutnya ini ada beberapa query dari checking this privilege. Yang pertama ada yang untuk mengecek privilege dari user sys, yaitu select privilege from role under sys scripts where role DB developer role order by 1 gitu. Dan kedua ada checking role privilege-nya juga, select grade role from role underscore scripts where role bersama dengan DB developer underscore role. Terakhir juga ada checking object privilege-nya, yaitu select table name privilege from role table free where role DB developer role order by 1. Selanjutnya kita masuk ke bagian create user. Tujuannya adalah membuat dan mengkonfigurasi user untuk login, dan user bisa mengakses database dapat melalui aplikasi proxy atau server aplikasi. Syaratnya adalah memiliki privilege create user dan memberikan privilege create session agar user itu bisa masuk atau bisa login gitu. Selanjutnya ada clause identifier-nya, yaitu menggunakan by password untuk membuat user punya password. Password harus menggunakan karakter baik tunggal atau sesuai dengan aturan kompleksitas password, misalnya kayak 8 karakter atau 12 karakter untuk besar kecil. Selanjutnya ada drop user. Tadi kita ada create dan sekarang ada drop juga. Drop itu untuk menghapus user di dalam database dan objek-objek yang terkait dengan user tersebut, dengan opsi untuk menghapus
objek skema usernya. Syaratnya adalah user yang memiliki objek harus dihapus dengan cascade untuk menghapus objek-objek dalam skema tersebut. Sekarang lanjut ke cascade. Apa itu cascade? Cascade itu kita bisa menghapus semua objek dalam skema user sebelum menghapus user. Dan tabel serta referential integrity constraint-nya juga akan ikut terhapus, serta roles yang dibuat oleh user itu nggak ikut terhapus itu. Ini ada contoh query dari create user, cukup simpel, yaitu create user, buat username apa, identify by password, itu di belakang itu passwordnya gitu. Selanjutnya ada untuk dropnya, ada 3 gampang lagi. Dropnya itu untuk drop user, nama user, cascade. Selanjutnya kita akan memberikan hak akses dengan cara kita menggunakan grant comment gitu. Grant comment ini memberikan hak akses atau hak istimewa lainnya kepada user dalam database, dan juga bisa memberikan otorisasi akses kepada user, serta memerlukan penentuan izin yang diberikan untuk setiap user. Selanjutnya ada revoke. Revoke itu untuk mencabut hak akses user pada objek database yang telah diberikan grant sebelumnya. Selanjutnya juga bisa mencabut otorisasi akses dari user, dan jika akses satu user dicabut, semua izin yang diberikan user tersebut kepada orang lain juga ikut tercabut. Ini adalah query untuk grant, yaitu grant DB developer role to username. Dan query untuk revoke juga revoke DB developer role from username. Sekarang kita akan melanjutkan ke query-nya. Query yang pertama ini adalah untuk melihat sistem privilege yang dipunya oleh role DB developer. Order by 1 digunakan untuk mengurutkan dari kolom yang pertama. Jadi di sini privilege yang dipunyai DB developer role itu ada seperti untuk create view, create view process, create dimensions, create domain, create job, create mining model, create one, create session, connect session, execute dynamic MLA, dan request setelahnya force transaction on commit refresh. Selanjutnya di sini query ini digunakan untuk melihat role privilege yang dimiliki oleh DB developer role. Di sini memiliki hanya 2 privilege, yaitu resource dan CSR. Kemudian query ini digunakan untuk melihat objek privilege yang dimiliki oleh DB developer role. Di sini diurutkan juga bisa dilihat privilege-nya di tabel ini itu DB transaction bisa select, ada execute, kemudian di DB TSDF manage bisa execute, di parameter bisa read, di vistanya bisa di read.
baris 1, 2, 3. Yang di belakang ini ada add free PDB1 itu nama database kita. Jadi kalau ini nggak terinclude juga ini nggak bisa login. Kita akan coba mengecek BPS dari user test yang baru kita ajukan. Mungkin di sini ada error ya dari pengecekan refreshnya. Kita lanjut aja ke revoke ya. Jadi untuk revoke ini kita balik ke sang pemegang administrator.id khusus. Kita ketik revoke db developer form user yang tadi kita buat untuk tes. Revoke telah berhasil. Karena revoke telah berhasil, jadi grant yang tadi diberikan ini di atas kepada user test itu telah dihapus oleh command revoke yang baru saja kita eksekusi tadi. Dan sekarang kita akan menghapus user test. Oke, jadi di sini tuh sebelumnya saya sudah mengeksekusi yang pertama untuk user test cascade. Ini kenapa dia nggak bisa? Karena sebelumnya itu user test itu masih terkoneksi di tab sebelahnya. Jadi ketika saya exit dahulu dan menjalankan query yang sama itu baru bisa terhapus user drop gitu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih.